Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Adil Elsafiyah dengan NIM 20070099, kelas B1 2020, program studi PG PAUD non-reguler. Ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester perlindungan dan pemberdayaan hak anak yang diampu oleh dosen Ibu Chandra Asri Windarsi, SHMPD, dengan kode mata kuliah 4212075. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai fenomena-fenomena pelanggaran hak anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang di dalamnya memuat kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan kemiskinan. Sebelum saya masuk ke dalam materi lebih dalam lagi, di sini saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman sekalian, apakah kalian tahu siapakah anak usia dini itu? Anak usia dini merupakan masa yang mempunyai daya serap yang tinggi dan daya ingat yang kuat. Maka darinya, pada usia tersebut seringkali disebut sebagai masa keemasan atau the golden age. Itu terbentuk karena segala sesuatu yang terjadi di masa tersebut akan menjadi pengaruh besar bagaimana ia kelak. Oleh sebab itu, pemberian pengalaman yang baik ialah hal tepat sebagai upaya tujuan baik untuknya di masa mendatang. Setiap anak lahir dengan fitrah yang berarti suci. Atas dasar tersebut, seluruh anak yang lahir ke dunia diberikan hadiah berupa hak. Hak untuk hidup, hak untuk menjalani kehidupan, dan hak untuk memilih kehidupan. Lalu, apa hak itu? Hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Tiap individu manusia pasti memiliki hak, dan hak tersebut terbentuk dan ditetapkan bukan berdasarkan usia, jenis kelamin, bahkan kekuasaan, karena dalam hak tidak ada pengklasifikasian. Setiap manusia yang lahir ke dunia memiliki hak yang tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri serta terpenuhi dan dihargai oleh orang lain selain dirinya. Yang menjadi pokok pembahasan kali ini ialah tentang fenomena-fenomena pelanggaran hak anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang di dalamnya memuat kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan kemiskinan. Yang mana pada zaman ini, fenomena tersebut memiliki banyak kesenjangan antara pengesahan dengan realitas yang terjadi. Padahal, itu merupakan salah satu di antara hal besar yang harus menjadi banyak perhatian dan tidak boleh disepelekan. Seperti pernyataannya yang terdapat dalam Undang-Undang mengenai hak anak secara umum, bahwasanya anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun terdapat undang-undang yang telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk lebih fokusnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hak anak dalam bidang pendidikan. Undang-Undang tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak, baik itu anak-anak yang lahir dengan kecukupan maupun yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi spesial, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan yang menjadi dasar seperti pendidikan anak usia dini. Mengapa? Sebab usia tersebut merupakan penentu bagaimana kesejahteraan dan perkembangan negara di masa yang akan datang. Karena kemajuan negara ditentukan oleh para generasinya, maka darinya sangat penting menyiapkan generasi untuk membentuk kemajuan bangsa yang harus diciptakan dan dikembangkan serta diberi support
dimulai dari anak usia dini. Yang kedua, hak anak dalam bidang kesehatan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pelayanan kesejahteraan. Yang kedua, hak anak dalam bidang kesehatan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Setiap manusia berhak atas kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak tersebut. Menurut Titon Slamet Kurnia tahun 2007 nomor 2. Hak atas kesehatan yang optimal bagi masyarakat tentunya berlaku serupa bagi seorang anak. Terlebih mengingat bahwa anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna dan kuat layaknya orang dewasa. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan menyebabkan negara mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satunya adalah melalui pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan baik sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Menurut Veronica Komalawati tahun 2002 nomor 78. Dalam penjelasan mengenai undang-undang tentang bidang pendidikan dan kesehatan, apa yang menjadi tolak ukur terbentuknya fenomena mengenai pelanggaran hak anak yang memuat tentang kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan kemiskinan? Fenomena pelanggaran hak tersebut didasari atas munculnya keresahan akibat ketidaksesuaian ekspektasi tujuan ditetapkan undang-undang dengan realitas di lapangan dalam kehidupan pada zaman ini. Dilihat dari banyak dan bermunculannya pelanggaran-pelanggaran hak terhadap anak yang memuat kategori tersebut. Di sini saya akan mengupas tuntas pembahasan mengenai pelanggaran hak terhadap anak. Di antaranya, yang pertama ada kekerasan terhadap anak. Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan satu diskriminasi, yang kedua eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, yang ketiga penelantaran, yang keempat kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Kedua adalah eksploitasi. Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan atau seksual. Pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang sanksi perilaku eksploitasi anak, pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 761 akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200.000 juta rupiah. Jika mengetahui ada bentuk-bentuk eksploitasi pada anak yang terjadi di sekitar lingkungan Anda harus segera menghentikannya atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib dengan bukti-bukti yang kuat. Dengan begitu, Anda akan menyelamatkan anak dari penderitaan dan kehilangan hak-haknya. Kemudian yang ketiga adalah perdagangan. Upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang secara
asas legalitas telah diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan aturan-aturan hukum nasional baik berupa undang-undang maupun peraturan presiden serta TAP MPR dan juga diatur dalam ketentuan hukum internasional yang telah diadaptasi ke dalam hukum positif Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tercermin dalam 3 tahap, yaitu pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, tahap persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan tahap setelah putusan pengadilan atas pelaku tindak pidana perdagangan orang yang disimpulkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak. Oleh karena itu, sudah semestinya upaya-upaya melalui jalur hukum juga dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian atau restitusi, namun juga pada pemulihan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya seperti yang diamanatkan di dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, karena masa depan anak tidak hanya terbatas pada pemberian ganti rugi atau restitusi. Kemudian yang keempat adalah kemiskinan. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan selanjutnya pasal-pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Dari ketentuan-ketentuan itu jelas maksud cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar, yaitu menghendaki agar setiap warga negara mempunyai lapangan pekerjaan yang layak dan juga menghendaki agar warga negara tidak hidup dalam keadaan fakir miskin dan bebas dari keterlantaran anak-anak. Hubungan antara materi pembahasan dengan permasalahan Hubungan antara materi pembahasan tadi dengan permasalahan yang akan saya bawakan, yaitu mengenai perlindungan anak dalam haknya aman ketika di perjalanan, ialah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pada intinya bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, menjalani kehidupan, dan memilih jalan kehidupan. Untuk lebih jelasnya, keterkaitan tersebut diuraikan pada penjelasan berikut. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, anak memiliki beberapa hak yang pantas didapatkan dari orang tua. Berikut adalah beberapa hak sebagai anak. Yang pertama adalah berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sebagai seorang anak sudah layak dan sepantasnya untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jika mendapat kasih sayang dari orang tua, anak bisa mendapat perlindungan serta diperlakukan secara adil. Yang kedua, berhak mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Artinya, anak berhak mendapat kebutuhan dan Yang kedua, berhak mendapatkan sandang, pangan, dan papan, artinya anak berhak mendapat kebutuhan akan pakaian, makanan, serta tempat perlindungan. Yang ketiga, berhak mendapatkan pendidikan. Anak juga berhak mendapat pendidikan formal di usianya. Yang keempat, berhak mendapatkan akses kesehatan. Sebagai seorang anak juga berhak mendapatkan akses kesehatan. Jika misalnya sakit, orang tua harus membayar biaya pengobatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.